Halo teman-teman, perkenalkan nama saya dari Sumudil Tikawanda, mahasiswa semester 6 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan membawakan materi tentang filariasis dan juga chikungunya, di mana video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah ilmu penyakit tropis. Video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat menikmati. Poin yang pertama yaitu pengertian filariasis. Filariasis atau yang lebih dikenal dengan kaki gajah merupakan penyakit menular menahun yang disebabkan oleh infeksi cacing filaria dan ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Penyakit ini dapat menimbulkan cacat seumur hidup berupa pembesaran tangan, kaki, payudara, dan juga buah sakar, di mana cacing filaria hidup di saluran kelenjar dan juga kelenjar getah bening. Poin yang berikut yaitu tanda dan gejala penyakit filariasis. Yang pertama, mikrofilaremia tanpa gejala. Seseorang yang akan mengalami infeksi penyakit filariasis tidak akan langsung menunjukkan gejala. Walaupun tidak menunjukkan gejala, pada fase inilah sebenarnya telah terjadi kerusakan sistem limfa dan ginjal dan terjadi perubahan sistem kekebalan tubuh pada manusia. Gejala yang berikut yaitu gejala klinis akut, yaitu demam berulang-ulang selama 3-5 hari. Demam dapat hilang bila beristirahat dan muncul kembali setelah bekerja berat. Pembengkakan getah bening, limfadenopati, bagian yang terinfeksi akan merasakan kemarahan dan juga bengkak dikarenakan adanya penumpukan cairan. Gejala yang berikut yaitu gejala ini tidak disertai dengan terjadinya demam, namun pada gejala ini akan muncul benjolan kecil pada bagian tubuh seperti pada sistem kelenjar getah bening dan juga skortum. Gejala yang berikut yaitu gejala klinis kronik. Gejala ini merupakan pembesaran yang sangat jelas dilihat dengan kasat mata, yaitu pembesaran menetap pada tungkai dengan buah dada dan juga buah sakar. Poin yang berikut itu penularan filariasis. Penularan filariasis dapat terjadi bila ada 3 unsur utama, yaitu adanya sumber penular seperti manusia atau reservoir yang mengandung mikrofilaria dalam darahnya, adanya faktor penularan filariasis, dan juga manusia yang rentan filariasis. Seseorang dapat tertular filariasis apabila telah mendapatkan gigitan nyamuk infektif yang mengandung larva infektif, yaitu larva stadium 3 sampai L3. Nah, ketika nyamuk yang mengandung L3 ini tersebut menggigit manusia, maka terjadi infeksi mikrofilaria dalam tubuh orang tersebut. Setelah tertular L3, pada tahap selanjutnya di dalam tubuh manusia, L3 memasuki pembuluh limfe, di mana L3 akan tumbuh menjadi cacing dewasa dan berkembang biak menghasilkan mikrofilaria baru sehingga bertambah banyak. Yang poinnya berikut itu faktor risiko filariasis. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini mencakup lingkungan fisik, lingkungan biologis, lingkungan sosial, ekonomi, dan sosial budaya. Faktor yang berikutnya yaitu faktor host. Faktor risiko kejadian filariasis ini dapat dipengaruhi oleh manusia itu sendiri, seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, sikap, imunitas. Faktor perilaku, kebiasaan keluar rumah pada saat malam hari, kebiasaan menggantung pakaian, dan juga pemakaian kelambu saat tidur. Faktor risiko filariasis yang berikutnya yaitu faktor agen. Keberadaan penderita filariasis merupakan faktor agen penularan filariasis. Pada dasarnya, seseorang dapat tertular penyakit filariasis apabila tergigit oleh nyamuk yang mengandung larva L3. Poin yang berikut, di mana poin ini sangat penting menurut saya, yaitu pencegahan filariasis. Pencegahan filariasis dapat dilakukan dengan cara membersihkan tempat-tempat perindukan nyamuk, menutup barang-barang bekas, mengurus tempat-tempat penampungan air, penyemprotan massal, menggunakan pelindung di saat bekerja di luar rumah, seperti di kebun, yaitu menggunakan baju lengan panjang dan juga celana panjang, menggunakan obat anti nyamuk, menggunakan kelambu saat tidur, tidak keluar di saat malam hari, menutup ventilasi dengan kaut kasar, dan menggunakan obat nyamuk bakar maupun semprot atau mengelus kulit dengan obat anti nyamuk. Filariasis ini yang pertama, survei darah jari, yaitu survei darah jari ini adalah identifikasi mikrofilaria dalam darah, tapi pada suatu populasi bertujuan untuk menentukan endemisitas daerah tersebut dan juga intensitas infeksi penyakit filariasis. Survei darah jari ini dilakukan di desa yang mempunyai kasus kronis terbanyak penyakit filariasis. Nah, upaya pengendalian yang kedua yaitu penemuan dan penelaksanaan kasus kronis. Nah, survei kasus kronis merupakan cara menemukan kasus kronis. Apabila pada desa ditemukan kasus kronis terbanyak, akan dilaksanakan survei darah jari. Cara menemukan kasus kronis adalah dari laporan masyarakat, kartu status di puskesmas dan juga rumah sakit, dan penemuan kasus oleh petugas kesehatan. Upaya yang terakhir yaitu pelaksanaan kegiatan promosi. Kegiatan ini
pelaksanaan kegiatan promosi ini sangat penting menurut saya, di mana dengan kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi, distribusi informasi, dan penyelenggaraan eliminasi penyakit filariasis. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas bersama-sama bagaimana penyakit filariasis, apa yang dimaksud dengan penyakit filariasis, bagaimana tanda dan gejalanya, dan juga bagaimana upaya pencegahan dan pengendalian penyakit filariasis. Dan sekarang kita akan bahas bersama-sama apa yang dimaksud dengan penyakit chikungunya. Nah, poin yang pertama yaitu pengertian chikungunya. Chikungunya adalah infeksi virus yang ditularkan melalui nyamuk. Di Indonesia, chikungunya juga dikaitkan dengan istilah flu tulang karena infeksi virus ini dapat mempengaruhi persendian. Chikungunya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan menyerang manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Kedua jenis nyamuk ini adalah jenis nyamuk yang sama dan dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Ada beberapa faktor risiko penyakit chikungunya, yaitu yang pertama bayi yang baru lahir, dan kedua bepergian ke daerah yang terkena wabah, ketiga orang dewasa di atas 65 tahun, dan yang terakhir tinggal di negara tropis yang kebersihan dan sanitasi lingkungannya sangat buruk. Poin yang berikut penyebab penyakit chikungunya. Penyebaran chikungunya tidak bisa secara langsung dari orang ke orang karena virus ini dapat menyebar melalui gigitan nyamuk. Virus chikungunya banyak ditemukan di negara-negara tropis. Umumnya nyamuk-nyamuk ini menyerang di siang hari, namun gigitan terutama terjadi di saat dini hari atau juga di sore hari. Nah, sehingga orang yang sering berada di luar rumah akan lebih rentan terkena virus ini. Poin yang berikut penyebab penyakit chikungunya. Penyebaran chikungunya tidak bisa secara langsung dari orang ke orang karena virus ini dapat menyebar melalui gigitan nyamuk. Virus chikungunya banyak ditemukan di negara-negara tropis. Umumnya nyamuk-nyamuk ini menyerang di siang hari, namun gigitan terutama terjadi di saat dini hari atau juga di sore hari. Nah, sehingga orang yang sering berada di luar rumah akan lebih rentan terkena virus ini. Adapun beberapa gejala chikungunya, demam yang muncul secara tiba-tiba sebagai salah satu gejala utama chikungunya, nyeri sendi yang keparahannya bisa sampai menghambat gerakan tubuh, nyeri otot, kedinginan, sakit kepala, ruam atau bintik-bintik merah di sekujur tubuh, mual dan muntah, serta kelelahan. Ada beberapa upaya pencegahan penyakit chikungunya. Yang pertama, menggunakan obat nyamuk, menggunakan pakaian tertutup, tidak pergi ke daerah yang sedang mengalami wabah, memasang kelambu di kamar tidur, menutup sumber genangan di dalam rumah.